Tes masuk ya suaraku. Halo. Masuk C. Ya wes, berarti langsung tak mulai. Jadi hari ini kita membahas yang leaching. Leachingnya tapi yang masih satu stage. Nah, jadi leaching itu apa? Leaching itu adalah proses mau ngambil solut. Solutnya itu ada di dalam solid. Ngambil itu pakai solvent. Nah, ini tuh harusnya kasusnya yang ini tuh nggak mungkin bisa kayak kebalik-balik kayak yang kemarin ekstraksi itu. Terus habis gitu cara gambar diagramnya itu sama. Ya, cara gambar diagramnya sama, bedanya itu cuman di simbol untuk fraksi itu yang agak beda. Jadi simbol buat fraksinya ini yang agak beda. Terus sama apa namanya? Fraksinya itu dia tuh beda penamaannya. Jadi di sini tuh V itu tetap V itu overflow. Nah, terus di sini tuh kayak anggapannya itu seperti ekstraknya. Terus habis gitu ini biasanya B itu tidak ada sih ini B. B-nya ini biasanya nggak ada. Nah, jadi kan B tadi kan solid toh. Jadi ceritanya misalnya di sini masuk ada misalnya mau ngambil minyak misalnya mau ngambil minyak, misal dari soal itu mau ngambil minyak dari kacang kedelai. Terus habis itu solventnya dia tuh pakai heksan. Nah, jadi kacang kedelai, jadi di sini tuh ceritanya ada, berarti di sini tuh ada L0 itu adalah yang isinya cuma larutan tok. Jadi larutan tok. Jadi L sama V itu isinya cuma A, B, C. Cuma solut, B, solvent. Terus jadi anggap baik kayak mau ngambil minyak mau ngambil minyak kacang kedelai D kacang kedelai. Jadi masuk itu misalnya anggapannya ada kacang kedelai yang berisi minyak itu misalnya itu tok. Jadi misalnya isinya cuma kacang kedelai isi minyak. Ya berarti itu ada L0-nya. Terus sama ada L0 ada sama N0 ada sama B ada. Terus ya A0-nya berarti itu 1. Kalau misalnya yang masuk tadi itu cuman kacang kedelai yang isinya minyak, ya cuman kacang kedelai yang isinya minyak. Berarti YC0 itu enggak ada. Gini. Nah, terus habis itu N0 sama YA0 itu fraksi. N0 YA0 itu fraksi. Kalau YA0 itu adalah fraksi YA dalam larutan. Kalau N0 itu fraksinya yang solid dalam larutan. Ini wis tahu tuh ya, YA0 itu apa per apa, terus N0 itu apa per apa. Ya, jadi tak tulis lagi ya. Jadi N itu kilo solid per kilo A plus kilo C. Terus habis gitu itu N. Untuk N. Terus habis gitu kalau Y maupun X itu adalah kilo solut per
kilo A plus kilo C. Ya, jadi ini jangan sampai bingung sama apa namanya L0 N0B. Kalau B itu ya ini, B itu solid. Jadi cuma massa solid itu. Nah, terus fraksi Y itu fraksinya berarti kan ini kan cuman kalau Y sama X kan ini kan per Y kan cuman kilo A kilo C. Berarti dia itu fraksinya itu cuman YA plus YC itu sama dengan 1. Ataupun XA plus XC itu sama dengan 1. Jadi fraksi X ataupun Y di sini tuh cuman solut terhadap larutan. Kayak gitu. Kilo solid ini tak ganti kilo A. Terus kilo solid ini tak ganti kilo B. Gini. Jadi kalau misalnya terus itu kan V tadi kan ini overflow. V itu overflow, terus L itu underflow. Jadi cara mengingatnya ya, misalnya L kan gambarnya ini gambar skemanya kan di bawah, berarti L itu underflow di bawah. Terus kalau misalnya V overflow kan di atas, berarti ya STS yang di atas. Terus habis gitu grafiknya itu nggak ada yang kayak harus buat dulu, ini semuanya gambar manual sendiri. Pakai milimeter block. Gambarnya sederhana kok ini. Terus neraca massanya sama. Untuk neraca massa total sama yang komponen A ini sama, bedanya adalah di sini ada ketambahan neraca massa yang solid. Solid itu inert ya. Jadi jumlah solid itu sama dengan ini. N0 kali L0. N0 dikali L0 yang masuk, terus yang di sini itu kan nggak ada solidnya, berarti plus 0, terus ditambah yang keluar. Yang keluar kan N1 kali L1, terus tambah 0. Terus sama dengan NM kali M. Sampai sini ada yang bingung atau enggak? Itu pasti plus 0 ya, Ci? Iya, soalnya yang overflow itu nggak ada solidnya. Oh iya, berarti masih udah ada minyak sawit, minyak kedelai ya tadi. Iya, Meskipun dia udah ada komposisi minyak kedelainya, berarti tetap plus 0 ya. iya. Oke, thank you. Masih tadi apa terakhir? Masih ada. Meskipun dia nggak pelarut murni, jadi dia udah ada Oh, solut di dalam solvennya. iya tetap 0. Soalnya ini neraca massa B. B aja. Ya, ini NM komponen B. Ini itu NM komponen A. Um, let's see. NM komponen A, terus ini adalah M total. Begitu. Terus kalau misalnya nanti buat yang multi stage itu juga sama. Jadi sama bedanya itu ini kan jadi banyak toh, ini kan jadi end stage. Terus dari situ yang ini ya jadinya bukan V2 tapi ini tuh adalah Vn plus 1, terus yang ini jadi Ln gitu sama. Cuman bedanya sama yang ekstraksi itu cuman bedanya fraksinya ini penamaannya beda. Like kemarin kan kalau yang ekstraksi itu kan bedanya adalah kalau misalnya L itu fraksi ini kan namanya X. Nah, di sini tuh bedanya cuman L itu sekarang fraksinya tuh Y, kebalikan. Terus ada ketambahan N1, ada ketambahan fraksi N1, terus ada ketambahan B ini massa solid.
Kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus ini sudah nggak ada yang ditanya lagi atau mau tanya lagi? Nah, kalau misalnya nggak ada yang tanya, kan kayaknya kalian sudah mayoritas, maksudnya kebanyakan kalian sudah kerja dan mengumpulkan yang problem 12.8 12.9. Nah, yang pertama buat yang problem 12.8 ini kira-kira ada yang bingung nggak? Kira-kira ada yang merasa bingung kah? Kalau misalnya yang problem 12.8 ini, dia tuh cara kerja itu persis sama yang example A. Ada yang bingung? Atau tidak bingung? Aman deh. Aman ya? Ya tak jelasin aja, Be. Siapa tahu ada yang malu-malu untuk bertanya. Jadi tak jelaskan secara kerjanya. Mungkin cara penjelasanku ada yang di pikiran kalian tiba-tiba, oh ternyata begitu, atau ada yang kalian tidak pikirkan gitu. Nah, jadi yang 1281 tuh kan ceritanya sama Mbak problem 1281 ini kan ceritanya sama Mbak example 1281. Nah, dia itu bilang yang di 1281 itu bilang partikel diameternya itu kurang lebih 2 mm mau di leaching secara batch pakai solvent. Terus dia nggak sebut solventnya apa, solut solidnya apa dia juga nggak menyebutkan. Terus dia bilang konsentrasi solut A di dalam solvent dijaga konstan. Terus itu bilang waktu yang dibutuhkan untuk ngelicing solut sebanyak 80% itu adalah 3,11 jam. Terus habis gitu, terus dia bilang juga kalau efektif diffusivity-nya itu konstan. Terus yang ditanya itu, kalau pertanyaan yang dari problem itu adalah berapa efektif diffusivity-nya dan berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalnya sekarang kasusnya adalah mau melicing 90% solut yang terkandung dalam solidnya itu tadi. Tapi diameternya di sini 2 mm. Nah, kalau yang ini tuh cara kerjanya persis sama yang example. Jadi kalian tuh harus cari efektif diffusivity-nya. Itu dari figure 5313. Nah, sebelum itu kan di figure 5313 itu sumbu Y-nya itu adalah fraksi yang belum terlicing, ES toh. Fraksi solut yang belum terlicing. Berarti kalian bisa hitung terus ketemu sekian. Nah, terus habis dari situ tinggal kalian baca grafiknya. Terus sumbu X-nya itu kan alfa kali T per A kuadrat. Jadi ketemu, kan itu kan ada 3 kurva. Itu kalian tabrakin dari sumbu X-nya ini, tabrakin ke yang kurva sphere, terus nanti kebaca sumbu X-nya ini. Alfa T per A kuadrat T kebaca. Nah, alfa itu adalah efektif diffusivity yang kalian cari tadi. Terus A itu adalah radiusnya, radius partikelnya. Ini sebenarnya tinggal kerjanya sesuai langkah-langkahnya ya. Terus setahu kayak dulu nggak keluar yang kayak gini. Jadi ya, tapi tetap suruh kerjain ya wis, tetap kerjain aja.
Terus sudah. Itu aja. Ya ini alfa. Ini ada yang bingung atau enggak? Ada yang bingung? Ya, nggak ada yang bingung. Nah, kalau misalnya nggak ada yang bingung, berarti lanjut. Terus sekarang tanya berapa waktunya. Ya sama, tinggal kalian pakai ini tadi. Tapi sekarang bedanya adalah fraksi solut yang belum terlicing itu beda sama yang tadi. Kalau ini kan berarti kan ES-nya ini ESC kan berarti 0,1. Berarti kan harus lihat grafik lagi. Baca kalau ESC 0,1 itu alfa T per A kuadratnya berapa. Terus kalau sudah berarti alfa tinggal masukin angka yang ketemu tadi, T-nya dicari, terus A-nya ini dimasukin radius. Kan tadi partikelnya mau 2 mm. Ya berarti masukin radiusnya setengahnya dari 2 mm. Jangan lupa satuannya yang benar. Sudah, yang 12 lawan 1 ini simple. Masih ada yang bingung kah? Kalau misalnya nggak ada yang bingung, berarti responsi hari ini agak cepat. Tapi kalau misalnya ada yang bingung juga nggak apa-apa. Ajarin cara baca grafiknya. Oh, cara baca grafiknya. Halaman 377. 377. Oh, cara grafik. Oh, ini tuh namanya, nggak salah, interpolasinya harus kayak interpolasi log. Sepertinya. Iya, sih. Jadi itu yang sumbu X itu kan biasa toh. Jadi kalian interpolasi senti-sentian biasa itu nggak apa-apa. Jadi kalau buat yang log itu, interpolasi log tuh rasanya dulu aku pernah ngasih ya. Bentar. Tapi kalau misalkan ngerjakannya pakai lever rule nggak apa-apa tuh sih. Lever rule. Yang senti-senti itu. Senti pakai lever rule. Buat baca figur 5313. Buat baca figur 5313 kah? Oh, bukan maksudnya buat apa? Itu loh, kalau misalkan kita sudah bikin apa? Nanti kita bikin kayak grafik gitu kan, Jay. Oh iya. Yang ada garis N-nya itu loh. Tapi pakai lever rule nggak apa-apa tuh. Iya, nggak apa-apa itu. Oke. Kalau yang figur 5313 ini nggak pakai lever rule, jadi pakai interpolasi log. Hitung. Harusnya interpolasi log, sebentar. Dulu kayaknya pernah. Week berapa ya itu? Sebentar ya, nah. Aku merasa aku pernah menyalin interpolasi log itu.
Nah itu aku agak lupa sih interpolasi log-nya itu gimana? Atau aku ini ingat-ingat lupa. Jadi takutnya daripada salah. Sebentar ya teman-teman, saya carikan interpolasi log-nya. Oh, bisa ketemu. Jadi menginterpolasi log seperti ini. Ya, jadi interpolasi log itu kayak gini. Jadi misalnya ini tuh ada titik Y1 di ujung kiri, terus Y2 itu di ujung kanan ini. Terus X itu adalah titik tengah-tengah. X ini misalnya yang kalian mencari. Nah, terus A sama B itu adalah dalam senti. Titik X, titik Y1.
Nah, Cil, jadi mau kayak nanya, gitu. Cil. Heeh. Oh ya, wes, selesaiin dulu aja, ntar aja nanyanya. Iya, ini sudah. Nana Nana masih bingung atau AB ini dalam senti. Dalam senti, B dalam senti. Sudah. Nana masih bingung atau gimana? Enggak, Ci. Udah paham. Thank you. Oke. Tadi yang mau tanya, Oh ya, C, itu kan kalau misalkan log itu kan 10 kali kan, berarti misalkan kalau yang linear kan 10, 11, 12, log kan 10, 20, 30 toh ya. oh iya, terus yang ini kok nggak gitu ya? Enggak. Aku mikirnya kayak misalkan dari antara 10 ke 100 itu tak bagi 10. Tak bagi 10 bagian. Jadi per bagiannya itu jadi 10, 20, 30, 40 gitu sama aja apa? Atau nggak bisa ya? Karena nanti antara 10 ke 20 itu jaraknya bakal lebih gede daripada 20 ke 30 dan seterusnya gitu ya. Saya tadi mau buat ya apa? Bagi rata 10 bagian gitu. Misalkan antara garis 10 sampai garis 100 gitu. Oh, 10 sampai 100 mau bagi rata 10 bagian. Harusnya enggak. Beda ya rasanya. Beda sih, harusnya beda dikit. Cuma nih biasanya lek wis males ya diinterpolasi biasa gitu terus dikira-kira. Itu nek males. Oke sih. Itu nih kerasa males waktu deslat sih. Jadi deslat lah grafiknya kayak gitu kabeh toh. Terus kayak fotokopiannya ya buku ya buruk-buruk ngono, grafiknya ya gak terang garis-garisnya. Jadi ya wes kira-kira iki segini gitu. Tapi harusnya misalnya ini kan jelas toh. Jadi ya nggak apa-apa sih. Tapi ini rasanya dulu aku yang ngitungin interpolasinya biasa deh. Tapi kalau misalnya mau kalian ngelok ya nggak apa-apa. Ya lebih baik lock lah. Lebih precise. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? satu ada yang bingung kah? Ada yang bingung lagi kah? Ada yang bingung lagi kah? Nah, terus kalau sudah, berarti kita lanjut ke yang sekarang leachingnya, 12.9.2. Ini ada yang sudah mengerjakan atau mau dikerjakan dulu? Itu tugasnya aja 12. Ini trouble aja ya. Yang terakhir. Maksudnya terakhir? Enggak, maksudnya ini trouble apa maksudnya problem aja. Oh iya, ini pembahasan terakhir. Ya. Jangan dulu nggak apa-apa sih. Silahkan. Berarti ini sudah dikerjakan ya? Mungkin ada yang belum mengumpulkan gitu, terus mau mengerjakan dulu. Atau mau dibahas.
gendongnya. Oke, ada yang tanya 1291. 1291. Ada yang tanya. Satu memang 1291. Itu yang 1291 itu ada yang tanya kenapa kok ngitungnya itu mana. Kok hitungnya itu kenapa L0 sama dengan 100 dikali 1 min 0,8. Oh, jadi ceritanya gini. Itu dia tuh yang example 1291 itu kan dia bilang mau ngelicing soybean oil dari flake soybeans dengan solventnya itu heksan. Nah, terus soybeannya itu 100 kilo yang masuk. 100 kilo terus mengandung 20% berat itu minyaknya. Terus sisanya berarti itu adalah inertnya. Berarti itu adalah padatan nih. Jadi kenapa kan terus kalau misalnya yang L0 itu kan tadi L0 itu kan isinya cuma L0 itu isinya L0 di sini tuh cuman isinya adalah fraksi A sama fraksi C, yaitu fraksi solut sama fraksi solvennya. Di sini kan fraksi ini padatannya kan beda lagi itu N0. Nah, makanya itu kenapa kalau misalnya yang L0 itu berarti yang isinya itu cuman solutionnya tok. Jadi Jadi LV itu hanya mengandung A dan C. Jadi kalau misalnya yang di soal itu yang di example 1291 dia bilangnya yang masuk tuh 100 kilo soybean berarti dia tuh anggapannya masih selarinya. Jadi selari mula-mulai. Jadi selari itu ya isinya berarti ada padatan terus sama ada minyak yang mau diambil itu tadi. Jadi makanya kenapa L0 itu kalau yang di 1291 itu buat nyari L0-nya itu adalah berarti 100. Oh, sebentar. Pertanyaan nih Antoni ini bukan itu deh. 1 kali oh ya benar. Jadi makanya L0 itu 100 dikali 0,2. Jadi kan karena kan selari yang masuk itu selari yang masuk itu adalah isinya adalah liquid. Jadi liquid sama padatane. Nah, kalau L0 itu artinya adalah L0 ini cuman massa yang liquid tok. Jadi entah liquid itu sudah ada mengandung solvennya atau liquid itu cuma mengandung solutnya tok.
itu ya itu liquid. Jadi intinya L0, jadi intinya L sama V itu adalah massa yang hanya mengandung A dan C saja. Antoni apakah sudah memahami? Oke. Yang di sini tuh menurutku yang agak tricky itu misalnya dari kemarin yang ekstraksi terus sekarang leaching tuh yang agak membingungkan, cukup membingungkan itu ya membaca kalimat soal ini. Soalnya dia itu mau menamai kayak L0, N0, B itu beda-beda gitu, nggak kayak yang ekstraksi. Kalau misalnya ekstraksi kan laju massa tuh ya cuman massa masuk tuh kan cuman ya simbol tertentu tok, terus itu ya wis mencakup semuanya gitu. Kalau misalnya yang ini tuh kan enggak, jadi kayak massa liquidnya yang masuk itu simbolnya sendiri, terus nanti massa padatannya itu sendiri simbolnya, terus fraksinya pun juga ada sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah bisa baca soalnya, kerja soalnya harusnya tidak sesulit itu. Ada lagi yang bingung kah? Ini semua itu berarti sudah mengumpulkan, kah? Berarti sudah selesai semua leachingnya. Kah? Atau ada yang masih mengerjakan? Sudah. Mantap. Tiap minggu ya harusnya kayak gini tuh. Bahagia aku. Salah sih, yang bener tuh tiap minggu ngasih PR jangan banyak-banyak, 2 nomor aja gitu loh. Kayak misalkan sampai 9 ya opor ya. Tenang, nanti UO 3 juga kayak gitu kok. Apa? 2 nomor kan maksudnya kan? Enggak lah. Semua loh, semua problem sih itu. Semua problem, ya aku ingat. Semua problem dikerjakan. Gila Boleh itu. sih diturunkan jawabannya BE ntar sebagai peninggalan sejarah. Oh, ya boleh. Tak kasih nanti. Iya sih, iya dulu tuh semua problemnya dikerjakan. Example-nya juga dikerjakan. Iya, ini semua kok saya ingat tuh. Semua atau enggak ya? Semua, iya semua. Apa, tapi nanti itu kan distilasi toh, jadi berguna untuk nanti waktu TA. Gonoi. Cece mau nanya dong, Ce. Yang log itu apa ya, Ce? Aku nggak ngerti. Itu cara menginterpolasi. Ya kalau Iya, apa Karen terputus? maksudnya itu dipakai di jawabannya ini tau, Ce. Oh, ini tuh tadi untuk membaca sumbu Y figure 5 3 13. Tapi harusnya ini nggak seberapa kepake ya, soalnya kan yang di figure 5 3 13 itu kan sumbu X-nya itu kan nggak log, jadi kan sumbu X-nya itu kan biasa. Terus kalau yang sumbu Y-nya itu kan fraksi yang belum terleaching tadi. Nah, itu kan
sumbu Y tadi itu kan biasanya kalau misalnya fraksi yang belum belum terlicing itu kan bulat toh angkanya. Jadi kayak angkanya ya 0,1, 0,2, mentok-mentok ya kayak misalnya 0,15 gitu-gitu. Jadi harusnya selama angkanya nggak jelimet gitu, ya aman-aman saja. Oke, thank Itu you, toh Ce. Verna. Oh iya, itu toh pertanyaanmu maksudnya. Oh iya, Ce. Kayak berarti ini dari yang hadir ini 190% sudah mengumpulkan. Pak. Anteng-anteng baik. Sudah, Kak. Sudah. Berarti yang sudah ini kayak dengerin aku dongeng ya. Sudah. Wah, mantap ini memang. Tiap minggu itu harusnya kalian kayak gitu loh. Jadi kasih PR 9 itu harusnya saat itu juga waktu pelajaran itu sudah terkumpul. Makanya Gila, Ce, Kak, Ce. jawabannya tuh diturunkan biar cepet selesai. Bisa gitu loh. Ya, Cici Mas. senang, kita pun senang. Ngeliat Iya. grafiknya ya wes mau juling, Ce. Gitu ya, nggak boleh loh. Nanti ujiannya nggak bisa. Jangan. Loh, Cici ikut kerjaan ujian nih. Wah, bisa gitu. Nggak mau, aku pengen tidur ya. Jam 7 lagi. Iyalah. Ngapain loh. Ya segini aja lah ya. Ini tak jelas no. Terus, misalnya mau ada yang tanya, nanti PC ke aku aja atau mau tanya di grup sembarang. Jadi biar kalau yang mayoritas ini apa namanya sudah jawabkan di sini kayak mendengarkan gitu. Padahal sudah kekumpul kayak gimana gitu. Ya, jadi ini yang 1292. Selari beratnya totalnya 100 kilo. Mengandung 75 kilo inert solid. Berarti itu langsung yang B. Terus 25-nya itu adalah larutan. 25 larutan dengan 10%-nya itu adalah minyak, terus sisanya itu adalah solvent heksane. Solvent heksannya. Nah, sampai kalimat itu ada yang bingung atau enggak? Oh iya, terus kalau misalnya mau buat itu, mau mengerjakan soal, seperti biasa, untuk mempermudah, gambarlah skemanya. Seperti ini. Jadi L0 berarti kan L0 sekian, ya A0 sekian. Tapi lebih baik dibuat juga aja ya skemanya. Jadi siapa tahu dosennya itu juga menilai ini tuh juga ternilai langkah kerjanya. Terus L0 ya A0 ya C0 A1 ya C1 A1B. Terus habis itu, nah selari ini tuh dikotakkan dengan 100 kilo pure heksan. Single stage, jadi stage-nya cuma satu.
Berarti ini benar stage-nya cuma 1. Terus P2 ini pure, berarti kalau misalnya pure itu XA2-nya 0. XC2-nya berarti 1. P2-nya tadi 100 kilo. Ini juga 25 kilo. EA0 0,1 0,9. N0 dihitung nanti. B ini tadi 75 kilo. Ini. Terus habis itu dia bilang lagi kalimat selanjutnya. N itu fraksi solid terhadap solution di bagian keluar yang underflow itu konstan, yaitu sebesar 1,5 kilo insoluble solid per kilo solution retain. Jadi N1-nya 1,5 kilo solid per kilo solution. Ini anggapannya adalah N1 itu adalah 1,5 kilo solid per kilo solution. Nah, terus B itu berarti di sini juga sama 75 kilo. Karena kan B ini kan nggak berpindah sampai ke aliran ini toh kan, anggapannya kan ini inert solid kan, B itu kan solid yang inert. Jadi anggapannya ya B itu yang masuk, B yang keluar itu sama. Oh, sebentar. Iya, sama. B ini sama. Ya, B sama. Terus yang ditanya adalah berapa V1 ini, berapa V1, berapa L1, dan berapa komposisinya. Jadi, pertama-tama, kalian hitung dulu N0-nya. Itu kan grafiknya itu kan sumbu X-nya adalah sumbu X-nya inilah adalah sumbu X-nya itu kan adalah X A nggak enak ini. XA, YA untuk sumbu X. Terus untuk sumbu Y kan N. Sumbu Y kan N. Nah, berarti kalau untuk gambar XA, YA kan ini kan fraksi toh. Berarti ya ini 0, ini dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Terus ini 1. Ini 1. 0,1. Terus habis gitu yang N ini terserah. N itu kalian skalanya kayak apa terserah. Tidak. Ini 0, ini mentok dari 0, 1, terus ini adalah sumbu X itu adalah fraksi XA, YA, terus sumbu Y itu adalah N. Nah, habis gitu, kalau misalnya kalian disuruh ngeplot, misalnya suruh ngeplot titik L0 atau suruh ngeplot titik V2, itu berarti ngeplotnya itu kan, ngeplot itu kan pasti titik X, Y, berarti kalau misalnya suruh ngeplot titik L0 berarti itu adalah titik YA0, N0. Jadi kalau misalnya mau ngeplot titik L0
berarti butuh data YA0 sama N0. Nah, kalau misalnya YA0 kan sudah tahu. YA0 kan 0,1. 0,1 berarti bisa dicari. Terus N0 kan nggak tahu, berarti N0 harus dicari sih. Nah, N0 ini mencarinya dengan N0 itu dicari dengan kan N0 tadi, N itu kan satuannya adalah kilo B per kilo A plus kilo C. Berarti yang tadi, berarti buat nyari N0 ini adalah B dibagi kilo A plus kilo C. Berarti kilo A plus kilo C itu kan L0. Ya berarti N0 itu adalah 75 bagi 25. N0 ini berarti kan dengan 75 bagi 25. Satuannya adalah kilo solution. Nah, berarti kan ini ketemu ini kan 3. Berarti ini tinggal diplot. 0,1 B 3, 0,1 ambil 3 diplot. Nah, terus kalau sudah diplot, langkah selanjutnya adalah ngeplot titik M. Titik M ini harus kalian cari dulu dengan raca massa total dan raca massa komponen. Nanti ketemu XAM-nya berapa, NM-nya berapa, terus nanti tinggal diplot. Lalu nanti tie-line-nya itu selalu, kalau misalnya tie-line-nya di sini tuh, tie-line-nya di leaching itu selalu bentuknya vertikal, lurus. Jadi enggak yang miring-miring kayak ekstraksi itu. Sebenarnya ada juga yang leaching yang sampai miring-miring itu, yang kayak di video 1291B, tapi kita nggak pakai itu. Selalu yang 1291A, jadi tenang. Berarti nah kalau sudah terus kalau sudah ngeplot titik L0, titik M sama titik V2, ya kalau sudah ngeplot titik L0 sama M, nanti kalian ngeplot titik V2. V2 ini adalah XA2 sama N2. XA2 sudah dikasih tahu, nah XA2 sudah dikasih tahu 0. Terus kalau misalnya titik V2 itu pasti yang di nempel-nempel sini, V2. Karena kan kalau misalnya mau ngeplot titik V2 itu kan berarti harus XA2, N2. Nah, tapi kan kalau misalnya yang di aliran atas ini, itu kan nggak ada solidnya. Jadi kan nggak ada N, berarti N-nya itu kan selalu 0. Ya berarti titik V2 itu pasti nempel di sumbu X ini. Kalau sudah diplot, ya ini sekalian nggak plot ya, jadi sebentar. Kalian coba lanjutin dulu ya.
Nah, kita lanjut ya yang tadi tuh ini aku bisa coret-coret ya. Nah, jadi. Nah, kan tadi itu kan tadi kita mau ngeplot titik L0. Ini tadi kan berarti mau gambar grafike. Grafike kan ini tadi XA, ini YA, terus ini tuh N. Terus habis itu plot titik L0. L0 itu kan ya 0, N0. Jadi misalnya kalau misalnya L0 itu 0,1, 0,1 D3. Anggapnya misalnya ini 1, 2, 3, terus ini 0,1. Misalnya di sini. Ini adalah titik L0. Terus kalau sudah ngeplot titik M, terus misalnya AE ketemu M-nya itu di sini. Ini adalah titik M. Lalu plot titik V2. Kan V2 tadi kan selalu yang nempel di sumbu X. Berarti ini V2. V2 di sini. Nah, terus habis itu kalian garis L0, M sama V2. Ini anggap aja adalah suatu garis lurus. Nah, ini pasti segaris. Terus habis gitu, kalau sudah plot titik N1. N1 kan tadi, kalau misalnya yang di soal itu kan bilangnya itu 1,5. Ya berarti tinggal diplot aja 1,5 itu di sini. Ini adalah N1. Nah, kan sudah. Terus dari titik M ini, kalian tarik garis vertikal. Kalian tarik garis vertikal ke atas sama ke bawah. Ke atas sama ke bawah. Vertikal. Kalau yang atas itu berarti nanti itu ketemunya adalah L1, terus yang bawah itu ketemunya adalah V1. Terus kalian tinggal baca aja ini tuh titiknya berapa. Jadi nanti ini V itu berarti kan X, berarti XA-nya berapa, XA1-nya berapa, terus di sini YA1-nya berapa. Nah, nanti ketemu. Berarti kan XA1 sama YA1 kan sudah ketemu, berarti kan XC1 sama YC1 kan ya pasti ketemu juga. Ada yang bingung? Ada yang bingung kah? Aman, C. Aman ya. Ini gambar mungkin scale up lebih besar. Oh ya, C, ada kemungkinan nggak N itu nggak dikasih tahu? N-nya tidak dikasih tahu. N ini dah. N1 itu ya. Misalnya nggak langsung dikasih tahu, harusnya sih bisa dihitung dengan cara lain sih. Dengan cara seperti Kan apa? N itu kan fraksi. N itu kan fraksi N itu kan fraksi solid terhadap solution. Jadi kan misalnya ya N ini nggak dikasih tahu langsung kayak gini, terus misalnya diomongin itu tapi L1 tuh tahu, terus B kan tahu, berarti kan bisa dihitung.
Tapi bukannya selama ini L1 yang dicari ya? Iya, tapi harusnya tetap bisa. Berarti dibalik gitu tak? L1-nya wis tahu gitu. Kita kan kayak gitu tanyanya apa ya? Mungkin pertanyaannya stage atau gimana? Tapi harusnya dikasih tahu sih. Atau kalau misalnya nggak dikasih tahu pun itu masih kayak bisa dicari gitu. Terus Tapi nggak pernah tuh cuy keluar soal kayak gitu. aku nggak ingat. Kayaknya tidak, mungkin tidak ya. Aku nggak ingat sih, jujur soalnya ini dulu kayak gimana aku nggak ingat. Masalah ini. Terus oh iya, terus mau menambahkan. Kan kalau misalnya soal-soal ini kan N1 itu kan bentuknya garis lurus toh. Nanti N1-nya itu bisa juga nggak garis lurus. Jadi kayak misalnya nanti ini yang problem 12.4 atau 12.5 itu kan dia ngasih data tuh. N ambil Y, berarti ya nanti bukan berupa garis lurus gini. Ya mungkin agak miring gitu atau gimana. Tapi ya tinggal diplot aja. Itu saja. Ada yang bingung lagi atau tidak? Ada yang bingung kah? Ya wes, kalau misalnya nanti misalnya masih ada yang bingung, tanya aja langsung, nggak apa-apa. Terus kalau hari ini sudah nggak ada yang bingung lagi, berarti responsinya hari ini cepat. Selesai dulu. Ya sudah. Kalau yang mau lead, boleh. Oke. Thank you, Ce. Oke. Makasih, Ce. Iya. Thank you, Ce. Oke. Thank you, Ce. Iya.